Jilbab tidak bisa tinggal. Tapi berapa kali saya melihat di Aceh, atas tertutup, bawah terbuka. Atasnya ditutup, lutut ke bawah dia tetap terbuka. Atau jilbabnya dipakai, bajunya dipakai, tapi Masya Allah, berlomba-lomba untuk menampakkan lekukan badannya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kalaulah terjadi perzinahan, ya, pelecehan seksual, kita mau menyalahkan ini gara-gara perempuan yang pakaiannya tidak dijaga. Anda juga, wahai para lelaki, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ini gara-gara laki-laki nafsunya kuat sekali. Anda juga, wahai para wanita, diperintahkan untuk menjaga kehormatan. Sehingga kesalahan ini yang terjadi pada hari ini adalah pada kita semua kesalahannya. Kita semua butuh introspeksi diri. Kita semua dari pihak yang tertinggi sampai pihak yang terbawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama saya muliakan, yang sama-sama saya hormati para alim ulama, para abu, pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan dayah-dayah, abi-abi, tengku-tengku, yang mohon maaf sebesar-besarnya tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama antum semua. Begitu juga penghormatan saya kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, daripada TNI dan juga Polri, dan juga perangkat-perangkat kampung, perangkat desa, dan penghormatan saya kepada akhina Ketua Perkumpulan Rabitah Talibin Aceh, Tengku Hafiz Al-Mansuri, dan seluruh pengurus yang Masya Allah mengubah kafe menjadi tempat sholawat kepada Nabi Muhammad, yang mengubah kafe menjadi insya Allah keluar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasannya ilmu Rasulullah bukan hanya disebarkan di masjid-masjid saja, bukan hanya disebarkan di dayah-dayah saja, tetapi dimanapun kita juga bisa untuk mengambil, menimba ilmu yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya harapkan kepada seluruh para ulama, para abu-abu, abi-abi, tengku-tengku, dan juga perangkat-perangkat masyarakat, aparatur-aparatur negara untuk senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan semisal ini. Terlebih khusus kita menyaksikan dan kita melihat tema-tema yang dipaparkan atau yang dibahaskan di dalam perkumpulan di majelis ini merupakan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tanpa kita sadari. Mungkin fokus kita selama ini hanya sholat, fokus kita hanya berwudu, fokus kita hanya berpuasa dan segala macamnya. Bukan kita ingin merendahkan atau menganggap itu tidak penting, akan tetapi sembari untuk kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga hal yang sangat penting yang tidak bisa kita hindari realita di dalam kehidupan kita, khususnya pada zaman kita hari ini. Saya mengutip salah satu kalam ucapan daripada salaf, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang ulama besar, seorang mufti dari kota Huraidah di negeri Yaman. Beliau pernah mengatakan, "Man arada ayyataqaddam fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin wa man arada ta'assar fa'alaihi bikutubil mutaakhirin." Kita dihadapi dengan simbol-simbol modernisasi, simbol-simbol milenial, dan hal-hal yang mengarahkan seakan-akan kita berada di
zaman yang modern. Ya, yang sebenarnya kalau kita berkaca kembali, zaman kita ini adalah zaman kuno. Zaman kita ini nggak zaman modern, zaman kita ini zaman jahiliyah. Bahkan mungkin lebih parah daripada zaman jahiliyah. Kita senantiasa menyematkan satu zaman jahiliyah itu kepada zamannya orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, karena perbuatan-perbuatan mereka. Di antara perbuatan-perbuatan mereka adalah pakaian mereka yang tabarruj. Di antara perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, mereka punya anak, mereka tanam hidup-hidup kalau ada anaknya yang perempuan yang lahir, yang laki-laki dibesarkan. Begitu juga hubungan antara mereka dengan bisa jadi dengan anak mereka sendiri, juga dengan saudari mereka sendiri. Kita menyematkan itu dengan perbuatan jahiliyah. Padahal kalau kita melihat di zaman sekarang ini, perbuatan itu semua ada di sini. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, bahkan saya katakan lebih parah daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kita menyematkan kata jahiliyah untuk mereka supaya membenarkan perbuatan kita bukan perbuatan jahiliyah. Padahal perbuatan kita adalah perbuatan jahiliyah itu. Kalau yang dikatakan perbuatan jahiliyah, pakaian mereka terbuka. Kita melihat pakaian orang-orang sekarang jauh lebih terbuka dibandingkan orang-orang dulu. Jahiliyahnya mereka tetap penutup kepala mereka pakai, walaupun lehernya mereka buka, atas dadanya mereka bukakan sedikit, tetapi di bawahnya mereka tutup. Tapi kalau kita lihat zaman kita sekarang, la ilaha illallah, bukan hanya leher, dari ujung kepala bisa jadi terbuka semua. Makin terbuka, makin modern, ya, makin dibanggakan. Atau mungkin memang di Aceh ada tanda kutip syariat Islam yang sedikit membatasi itu semua. Yang kita berada, tadi kata Ibu Martini, Ibu bidan kita berada di Serambi, Mekah, yang mungkin sedikit membatasi. Yang saya menganggap, mohon maaf, saya berbicara, saya masyarakat Aceh, saya ini orang Lok Semawe, saya lahir di Aceh, jadi bukan berarti ketika saya berbicara untuk masyarakat Aceh terus saya ingin merendahkan suku lain. Enggak, saya berbicara akan suku saya sendiri. Ya, Long Urung Aceh, lahir di Lok Semawe, ubit nenteng masa-masa konflik mau pindah ke Medan. Itu saja. Saya masyarakat Aceh. Artinya saya ingin menyampaikan keresahan saya juga, walaupun saya hari ini berada di kota Medan, tentang kampung halaman saya. Hadirin, betul, masyarakat kita ditanda kutip dengan slogan Serambi Mekah. Masyarakat kita dibalut dengan syariat Islam. Apakah, coba kita jujur sajalah pada diri masing-masing. Pantas nggak syariat Islam itu disematkan oleh orang-orang lain kepada negeri kita ini, Aceh yang kita banggakan ini? Apalah arti jilbab yang dipasangkan, pakaian yang tertutup, kalau masih juga ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah penghinaan simbol pakaian, khususnya para wanita yang dipimpin oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Oke, kita melihat memang jilbab tidak bisa tinggal. Tapi berapa kali saya melihat di Aceh, atas tertutup, bawah terbuka. Atasnya ditutup, lutut ke bawah dia tetap terbuka. Atau jilbabnya dipakai, bajunya dipakai, tapi Masya Allah, berlomba-lomba untuk menampakkan lekukan badannya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kalaulah terjadi perzinahan, ya, pelecehan seksual, kita mau menyalahkan ini gara-gara perempuan yang pakaiannya tidak dijaga. Anda juga, wahai para lelaki, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ini gara-gara laki-laki nafsunya kuat sekali. Anda juga, wahai para wanita, diperintahkan untuk menjaga kehormatan. Sehingga kesalahan ini yang terjadi pada hari ini adalah pada kita semua kesalahannya. Kita semua butuh introspeksi diri. Kita semua dari pihak yang tertinggi sampai pihak yang terbawah, seluruhnya harus introspeksi diri. Setidak-tidaknya, khususnya yang selalu saya katakan di mana-mana, kita berada di zaman
yang mungkin tidak tergambarkan oleh kita bahkan mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Begitu cepatnya perubahan zaman kita, yang dulu mungkin kita saling mengenal hanya antara kita satu dengan yang lain di sekitar kampung kita, tapi hari ini kita bisa kenal dengan orang-orang yang ada di Eropa. Kita bisa kenal dengan orang-orang yang ada di Amerika atau di belahan dunia lainnya, apalah lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang efeknya orang yang nggak pernah kita kenal. Ya, sekali berjumpa terpengaruh ini dan itu, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, dimulai pertama sekali sebelum kita berbicara masyarakat yang lebih luas, ayo sama-sama kita jaga keluarga kita masing-masing. Wahai para ayah, bapak-bapak yang sudah memiliki istri dan anak-anaknya, jaga itu keluarga Anda. Anda adalah imam, Anda adalah pemimpin untuk seluruh keluarga-keluarga Anda, anak cucu Anda, istri Anda, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Peran seorang ibu dilaksanakan sebagai madrasatul ula, madrasah sekolah pertama setiap anak-anak yang ada di rumahnya. Ibu, wahai para wanita atau calon-calon ibu, jangan pernah kalian menganggap, oh anak saya nanti kalau udah besar udah saya tinggalkan aja di daya. Anak saya kalau sudah besar saya tinggalkan aja di pondok pesantren, nggak sanggup saya urus. Tidak demikian konsepnya. Madrasah pertama itu adalah Anda, wahai para wanita. Peran terbesar itu ada pada Anda. Para suami itu tidak 24 jam hidup mereka di rumah, tapi Anda bersama anak-anak Anda. Anda yang mengawasi anak-anak Anda. Tapi kalau Anda yang sudah mengajarkan anak Anda joget di sosial media, Anda yang lebih sibuk dengan sinetron-sinetronnya, dengan telenovela-telenovelanya, sehingga anak kita tidak lagi kita awasi, apa yang mau kita harapkan oleh anak-anak kita nanti ke depan. Maka mulailah dari keluarga kita masing-masing. Sehingga kalau keluarga kita masing-masing sudah menjaga keluarganya, maka insya Allah kebaikan demi kebaikan akan dimulai dari masyarakat kita, dan insya Allah mudah-mudahan akan terus lebih luas. Tadi saya mengutip kalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan, man arada at-taqaddum fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin, wa man arada at-ta'akhir fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Orang yang mau maju, orang yang mau menghadapi modernisasi atau merasa dirinya mau berkembang, ingat, metode yang terbaik bukan metode yang hidup di masa ini, tapi metode untuk menghadapi zaman yang semakin maju ini, yang semakin modern ini, kata beliau adalah dengan tetap kita mengikuti cara-cara yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan kata beliau, barang siapa orang yang ingin kemunduran, yang tadi saya sebutkan, saya kutipkan, merasa dirinya modern padahal dia berada di perlakuan-perlakuan zaman jahiliyah, fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Maka baginya ambillah ya kitab-kitab atau bacaan-bacaan atau metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bukan berarti saya menyalahkan, oh karangan-karangan hari ini menyesatkan. Tidak, Anda boleh baca silahkan. Tetapi ingat, tidak ada metode yang terbaik melebihi metode yang dilakukan oleh yang pertama kali adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga beliau. Metode yang diajarkan oleh para sahabat kepada keluarga beliau. Metode yang diajarkan oleh keluarga Nabi Muhammad kepada keluarga beliau. Metode yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita kepada anak-anaknya. Saya tidak bercerita jauh panjang lebar. Saya tidak juga mengambil contoh yang terlalu jauh. Saya merasakan pada diri saya jauh sekali sikap orang tua di dalam mengasuh atau mendidik anak-anaknya pada hari ini. Di zaman saya ketika saya menjadi orang tua atas anak-anak saya, yang saya alami dengan apa yang pernah orang tua saya didik saya kepada saat saya masih anak-anak mereka. Satu contoh, saya dididik oleh orang tua saya dari kecil. Ayah saya almarhum
itu mendidik saya dengan cukup tegas. Salah satu yang selalu saya ingat, karena memang saya tidak terlalu lama hidup dengan almarhum ayah saya. Beliau mengatakan, nak, kepada anak-anaknya kami semua. Selalu beliau tekankan, maghrib kamu sudah ada di rumah. Maghrib kamu sudah ada di rumah. Sebelum adzan kamu sudah ada di rumah. Bahkan 5-10 menit sebelum adzan kamu sudah ada di rumah. Kalau adzan kamu belum ada di rumah, jangan pernah kamu injak rumah ini. Kamu tidur di luar. Kenapa? Azan pun nggak boleh masuk ke rumah. Kalau azan sudah telat, apalagi kita tahu main bola, main dan segala macamnya, mandi terlambat, akhirnya sholat terlambat, ini terlambat, itu semua terlambat. Tapi maaf kalau kita melihat hari ini orang tua, ya, jangankan maghrib, subuh anaknya nggak pulang nggak pernah dicari. Subuh anaknya nggak ada di rumah. Ya, tidak ditanya kemana, pergi dengan siapa, apa yang dilakukan, kemana dia ada menjadi perhatian. Ini saya membandingkan langsung antara zaman saya dengan zaman orang tua saya ketika mendidik zaman kami. Apalagi hadirin, zaman kita ini zaman yang begitu luar biasa. Terlalu cepat perubahannya karena media sosial yang sudah merebak kemana-mana. Islam ini mengatur begitu luar biasa. Makanya semisal tema kita hari ini ada bahasa mahram. Apa itu mahram? Mahram itu batasan-batasan. Walaupun sekarang ya, walaupun memang dalam hukum fikih mahram, ya, semisal kita laki-laki, mahram kita siapa? Yang pertama ibu kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita, tante dari sebelah bapak kita, tante daripada sebelah ibu kita, keponakan anak abang, keponakan anak kakak atau adik perempuan. Oke, mahram itu jangan dipikir seakan-akan oh saya mahramnya berarti bebas. Terlebih kalau kita belajar hukum madhab Imam Syafi'i misalnya. Nah, madhab Imam Syafi'i antara kita dengan mahram kita, misalnya dengan ibu atau anak perempuan kita atau saudari perempuan kita, batas auratnya itu hanya sekedar antara pusar dan lutut. Maaf, kalau kita berbicara bahasa tubuh wanita, berarti antara pusar ke atas itu boleh terbuka dari segi hukum fikih boleh terbuka. Tapi coba kita nalarkan. Bukan berarti mereka mengatakan itu boleh terbuka lalu seakan-akan oh ya udah buka-bukaan aja bebas kok kakak nggak masalah. Tidak demikian konsepnya. Para salaf khususnya semisal datuk-datuk kami, para habaib, ya, sampai hari ini saya melihat langsung ketika saya belajar itu di negeri Yaman, saya belajar di kota Tarim, di Hadramaut, di Yaman. Itu ketika kami belajar di sana, kami banyak melihat metode-metode Rasulullah masih diajarkan tentang bagaimana dalam menyikapi anak-anak mereka di rumah mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Salah satunya yang ingin saya sampaikan. Walaupun mereka mempunyai hubungan mahram antara anak laki-laki dengan anak perempuan, tetapi ada batasan. Pada usia berapa mereka tidak boleh lagi berada dalam satu kamarnya. Satu hal. Yang kedua, ini menjadi bahan lelucon untuk kita. Anak kita pakaikan. Yang laki-laki, ya kadang-kadang dibuat lelucon, pakai pakaian perempuan. Yang laki-laki seakan-akan nanti foto-foto lucu-lucu anaknya. Yang perempuan juga demikian, pakai pakaian yang tomboy-tomboy. Baik, jadi lelucon. Tapi padahal efeknya ini begitu besar. Hari ini bukan hanya sekedar kita membahas, ya, juga termasuk zina, pelecehan seksual, termasuk yang paling banyak di antara kita di Aceh hari ini adalah gay di mana-mana, homoseksual di mana-mana, lesbian di mana-mana, bencong di mana-mana, waria di mana-mana. Ini dihasilkan dari rumah-rumah kita. Maaf, saya mungkin 10-15 tahun lalu ketika saya belajar di Arab, saya nggak pernah lihat di tempat saya belajar itu ada bencong. Saya nggak lihat ada bencong di sana.
Apakah kelainan ini hanya di Indonesia? Di tempat saya belajar kenapa nggak ada? Ternyata metode kita yang menjadikan anak-anak kita tuh jadi banci. Di antaranya tadi yang saya katakan, pakaian. Di sana, informasi untuk kita. Itu anak-anak dari kecil sudah betul-betul ditegaskan pakaian untuk anak yang masih kecil, bahkan usia 2 tahun, 3 tahun. Ya, udah ditegaskan. Anak 2 tahun itu pakaian yang dia beli yang ada dasinya, yang pakai jasnya kalau anak laki-laki. Padahal kan sekarang di Indonesia ya, kan lagi marah anak kecil dipakaikan gamis, yang laki-laki dipakaikan pakai baju-baju ala-ala Arab. Justru di sana tidak. Pakaian-pakaian ala Arab itu dipakai untuk sholat. Tapi keseharian mereka pakai celana-celana jeans. Anak-anak kecil ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, celana jeans, pakai jas, pakai dasi. Biar nampak gagah dia seorang laki-laki. Yang perempuan dibuat kayak putri princess. Pakai rok, make up sampai comeng-comeng untuk menunjukkan jati diri dia mereka adalah perempuan. Jadi dari kecilnya dia sudah merasa saya ini anak laki-laki. Saya ini anak perempuan. Yang kedua, permasalahan kenapa anak kita ada di antara kita, saya nggak tahu. Tapi di rumah kita mungkin, atau ada yang sering terdapatlah di antara keluarga. Anak laki-laki gemulai. Anak kita itu gemulai. Kenapa? Selalu dikumpulkan dengan anak-anak perempuan. Disinilah fungsi orang tua berperan. Pak, Bu, anak laki-laki, jadikanlah role modelnya Anda seorang laki-laki yang perempuan, yang laki-laki, seorang ayah. Anak perempuan ikutkan dia dengan ibunya. Jadikan role modelnya, panutannya adalah ibunya. Masalah kita hari ini adalah masalah malas mendidik anak. Karena hobinya kita selalu berada di warung kopi, duduk sama kawan 24 jam. Akhirnya anak kita lupakan. Bahkan salah seorang di antara mereka adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau tahu ada kitab Maulisim Durar, beliau pengarang itu. Itu beliau mengatakan, ayah saya bisa dikatakan mungkin matanya nggak melihat anaknya yang laki-laki. Saya katakan seorang ayah jaga anak laki-lakinya, seorang ibu jaga anak perempuannya. Itu kata beliau, mata ayah saya bisa jadi 24 jam itu. Mungkin tidurnya saja melek tengok anaknya di mana. Bahkan ketika beliau belajar di kota Mekah, abahnya itu Habib Muhammad bin Husain pernah jadi mufti di kota Mekah. Gurunya daripada Syekh Muhammad Ahmad Zaini Dahlan, ulama Indonesia kita yang dibanggakan yang ada di kota Mekah. Beliau, Habib Ali Al-Habsyi, ketika belajar sama ayahnya di Mekah, pernah minta izin, Abah, boleh nggak saya mau sholat di Masjidil Haram? Ini tahu kan, fadilah sholat Masjidil Haram bukan main-main, 100.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid-masjid kita. Minta izin, mau sholat, betul-betul mau sholat. Bukan kayak anak zaman sekarang, bilang mau sholat, akhirnya main chip. Ini enggak, ini betul-betul mau sholat. Abah, saya mau minta izin, mau sholat di Masjidil Haram. Apa kata abahnya? Enggak, kau sholat di sini sama abah. Kenapa abah? Enggak mau abah. Abah enggak khawatir engkau ke masjid. Tapi abah khawatir jalannya engkau ke masjid itu abah khawatir. Ketika ayah melepaskan engkau berjalan, jalan sendirian menuju ke masjid, di pertengahan jalan tak syaitan mana yang menghampiri engkau, Allah Allah. Hari ini hadirin, fungsi orang tua hilang. Ayah sibuk dengan kehidupannya sehingga anak-anaknya tidak lagi diperhatikan. Akhirnya anaknya dia mengambil agama bukan daripada orang tuanya, ambil agama daripada kawan-kawannya. Sesuailah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Rasulullah bilang, agama seseorang itu sangat bergantung kepada kawannya. Maka tengok-tengoklah kalian, siapa yang kalian pilih jadi kawan kalian. Kalau kawan anak kita adalah ayahnya, yang seorang ayah yang saya ambil kata kutip, ayah yang menjaga. Bukan ayah yang membiarkan, bukan ayah yang tidak peduli.
Tapi kalau dia menjadikan kawannya adalah ayahnya, maka insya Allah akan terjaga itu anak. Tapi kalau kawannya adalah orang yang nggak jelas asal usulnya, agamanya, perbuatannya, apa yang mau kita lakukan untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita? Wanita juga demikian. Sebelum kita jauh berbicara nanti permasalahan-permasalahan hal yang berkaitan apa yang dilakukan, tolong jadikan anak kita itu panutannya adalah kita, wahai seorang ibu. Tapi kalau mereka yang senantiasa mereka lihat ibunya joget di TikTok, ibunya joget di Instagram, anaknya dijaga, yuk nak kita joget, kita rekam. Ya jangan salah kalau anaknya besar jadi penari striptis. Emaknya ngajari. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ya, masalah Ibu Bidan tadi mengatakan aborsi bukan hanya terjadi pasangan luar menikah, tapi pasangan menikah yang sah pun. Kenapa? Karena kembali lagi fungsi kedua orang tua, suami istri tidak berjalan. Hari ini para wanita trauma punya anak. Kenapa? Dia merasa dia sendiri yang jaga anaknya. Bapaknya udah habis buat anak kabur, entah kemana. Merasa cukup kasih duit, udah selesai, hilang tugasnya, hilang tanggung jawab. Akhirnya dia merasa capek aku buat anak, capek aku ngurus anak sendiri. Sehingga jangan heran, istri diam-diam pergi ke bidan, datangin Ibu Martini, minta untuk diaborsikan anaknya, orang suaminya nggak tahu, Allah alam udah mungkin sampai sehat kembali udah nggak tahu. Kenapa? Dia merasa nggak enak punya anak. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Tazawwadul walud al-wadud fa inni mubahin bikum bikathratil umam. Nikahilah kalian wanita yang baik, yang banyak, yang punya potensi bisa punya banyak anak. Kenapa? Aku bangga nanti kalian banyak ketika jumlahnya di yaumil qiyamah. Namun kalau fungsi ngurus anak hanya sebelah pihak, salah satu pasti akan trauma. Inilah kejadiannya. Permasalahan kedua juga yang disampaikan, ya saya singkat sedikit karena waktu sudah lewat. Yang disampaikan Ibu Martini, penipuan atas dasar agama. Ini menunjukkan lemahnya pengetahuan agama kita. Lemahnya pengetahuan. Hal semisal ini adalah hal yang sangat dasar. Saya yakin nggak ada di antara kita, ya, yang nggak ada di antara kita yang mengatakan zina itu boleh apa enggak, ya, masih tanya-tanya. Kalau dipertanyakan, sepakat kita, zina boleh apa enggak, semuanya bilang haram, dosa, pasti semuanya tahu. Tapi kenapa kita masih mau ditipu dengan dalih agama? Oh, ini ustadz, ini tengku, dia bisa mengobati. Karena itu tadi, ya, yang ada di dalam benak pikiran kita, iman kita lemah. Seakan-akan sehat itu suatu hal yang terbaik untuk kita. Seakan-akan sembuh itu daripada penyakit yang paling baik untuk kita. Padahal belum tentu. Dalam kasus ini saya katakan, sakit Anda jauh lebih baik daripada Anda sehat. Kalau Anda sehat dengan cara-cara yang haram. Kalau Anda sehat dengan cara-cara maksiat, sakit Anda jauh lebih Allah ridhai daripada Anda sehat. Tapi kalau kita percaya dengan takdir yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, sehat itu adalah sakit itu menguntungkan. Bukan berarti minta sakit, enggak. Kita disuruh berobat, tapi sesuai syariat. Dasar agama itu dijalankan. Tapi kita mengorbankan segala-galanya demi untuk sehat, ini yang bermasalah. Maka dalam permasalahan ini iman kita yang perlu dipertanyakan. Termasuk juga seakan-akan hidup kalau kaya itu sudah pasti terbaik untuk kita. Belum tentu, bisa jadi miskin lebih baik untuk kita. Maka kembalikan segala sesuatu itu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Martini tentang bagaimana
perhatian kita untuk tidak menggabungkan, ya, campur aduk antara anak laki-laki dengan anak perempuan sedari dini. Ya, itu para habaib kita. Saya punya guru-guru. Bahkan cara mendidik anak-anak mereka itu betul-betul mereka dari usia 2 tahun, 3 tahun. Saya tutup dengan cerita sedikit. Terakhir saya berangkat ziarah ke Kota Tarim. Ya, ketika itu saya bawa seorang dokter yang baru pertama kali pergi ke sana. Saya berziarah kepada satu ulama namanya Habib Abu Bakar bin Idrus bin Smith. Waktu itu kami di jamu makan siang. Ketika kami di jamu makan siang, keluar anak-anak kecil, usia 2 tahun, 3 tahun. Ketika itu ada sedikit hal yang lasa, bahasa kita lasa, keras suara sedikit, besar suara sedikit, terdengar, itu Habib Abu Bakar, kakek posisinya, yang lasa itu cucunya. Itu dengan beliau dengan cukup melototkan matanya, anaknya yang 2 tahun, 3 tahun itu langsung diam. Kita memang karena kebetulan hidup di sana, sudah kurang lebih sedikit kurangnya kita tahu itu metode-metode cara mereka mendiamkan dengan melotot gitu. Tapi dokter yang di sebelah saya tadi bilang, Habib, kok bisa dia melotot aja anaknya diam? Anak saya melototin, balik melotot sama saya. Ini kok bisa anaknya melotot dia diam? Supaya puas saya tanya, Habib, gimana ini? Beliau tanya, kok bisa melotot aja dia, pakai mata aja langsung dia. Barulah beliau mengajarkan. Di antara beberapa yang saya ingat metode-metode yang beliau ajarkan. Yang pertama, ya, ini penting untuk mendidik anak kita terus dari kecil. Itu dikatakan oleh para ulama, yang mendidik anaknya dari kecil, ya, maka seakan-akan dia mengukir tulisan di batu, di pahat. Kekal itu tulisan. Tapi orang yang mendidik anaknya ketika sudah besar, maka seakan-akan dia menulis di dalam lautan. Tidak akan jadi apapun. Oke, apa kata beliau? Kami di dalam mendidik anak-anak kami dari kecilnya sekalipun, ya, kami sudah didik, kami bedakan cara memukul anak laki-laki dengan memukul anak perempuan. Beliau bilang, jangan pernah cubit anak laki-laki, itu untuk perempuan. Jangan pernah pukul anak perempuan, itu untuk laki-laki. Kedua, jangan memukul dia di depan anak-anak seumurannya. Kalau kamu mau menghukum dia, kamu panggil itu anak, kamu dudukkan di depan suami istri, ya, depan kamu dan istri kamu, dudukkan dia, maka kamu marahi, dan ingat, setelah kamu marahi, kalau memang harus kamu pukul, setelah itu kamu peluk dan kamu sayangi dia. Sehingga ini anak tertanam, orang tuaku mendidikku bukan karena benci, tapi karena dia sayang. Oke. Dan kami dipisahkan dari usia 4 atau 5 tahun anak laki-laki. Walaupun, ya ini kakek, anaknya yang tinggal itu ada 5 orang, 5 berkeluarga semua, punya anak semua. Itu cucu-cucu gabung, yang laki gabung semua cucu-cucunya, yang perempuan gabung cucu-cucunya. Tapi dipisahkan dari awal. Sehingga hadirin, ketika dia berbuat kesalahan di luar, mata tinggal main melotot, dia ingat, nanti aku dipukul di kanan. Tapi kesalahan kita karena memang malas mengurus anak, bukan melotot, anak bandel, anak merengek, kita punya HP 2, dia pegang 1, kita pegang 1, entah apa yang dilihat, Allahu a'lam. Sehingga hadirin, ya kembali lagi, saya tutup, betul-betul ekstra